Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, Abuya Kiai Haji Muhammad Abdi LCMA selaku pimpinan pondok pesantren kita yang tercinta ini. Kemudian Bapak Ibu Ustaz Ustazah, majelis guru yang bertugas di lingkungan pondok kita yang tercinta ini. Kemudian yang juga kita hormati, kita muliakan tentunya keluarga besar dari almarhum Abuya Kiai Haji Bakhtiar Daud beserta keluarga besar yaitu almarhum Al-Ustaz Saprizal MSI yang sama-sama kita muliakan. Bersama kita hadir Abuya pimpinan Thariqat Naksabandi 13 Kota Kampar, alhamdulillah, beserta segenap keluarga besar Thariqat Naksabandi Kecamatan Kampar Timur, para khalifah, para khadam guru yang hadir, guru-guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga menyempatkan diri hadir dalam acara haul Abuya kita yang ke-16. Kemudian yang kita hormati dan yang kita muliakan segenap para undangan yang hadir bersama kita pada hari ini. Tentunya juga hadir para alumni Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, dan juga yang Ustadz banggakan, yang Ustadz apresiasi, yang kami cintai, santri dan santriwati, siswa-siswi, anak-anak kami mulai dari kelas 7 sampai kelas 12. Insya Allah Bapak dan Ibu, semua kita yang hadir dalam acara haul Abuya dan almarhum Bapak Saprizal di masjid yang tercinta ini, pondok pesantren kita, insya Allah kita semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada kata yang lebih berharga kita perbanyak dan kita lantunkan setiap saat dalam kehidupan kita ini, melainkan kata-kata puji dan syukur kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bersyukur dapat hadir. Kami pribadi sangat merasa hal ini menjadi suatu kehormatan besar, kebahagiaan yang tak terhingga bisa hadir di acara haul Abuya yang ke-16 ini.
Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini untuk kedepannya bisa kita pakai, kita gunakan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita menjadi umat yang insya-Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abuya, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, santri dan santriwati yang dimuliakan Allah. Ustadz Bom-Bom, hari ini kami diminta oleh panitia acara Ustadz Sulaiman untuk mengisi tausiah acara Haul Abuya kita yang ke-16. Kami mendapatkan pesan singkat WA, hati kami bergetar Bapak dan Ibu. Ustadz Bom-Bom disuruh memberi ceramah di pondok pesantren Tompe Ustadz Belajar. Kami alumni ke-15. Ustadz Bom-Bom angkatan ke-15. Kalau tengok jangguinya angkatan ke-5. Kalau tengok jangguinya. Tapi Ustadz angkatan ke-15. InsyaAllah kami gantung cerita Bapak Ibu. Sebab kami beberapa hari petang di Inhu, kenapa lambe Ustaz menghubungi. Kalau sempat copek, ambo batalkan di Inhu. Sebab di Inhu tu lah membuat undangan, lah membuat spanduk. Namun ambo berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada luang waktu, pokoknya ambo kojau. Ustaz kejar insya-Allah. Gimana bisa mengisi acara, datang kembali ke Pondok Pesantren Islamic Center yang tercinta ini. Singkat cerita Bapak dan Ibu, alhamdulillah Allah permudah, sampailah pada hari H kami bisa sanggup mengojok waktu dan hadir dalam acara Haul Abuya kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ambo sering ceramah. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, Ustadz lah sering ceramah depan bupati, depan anggota dewan, depan gubernur, bahkan depan profesor. Tapi Ustadz curhatkan ke kalian, tak pernah Ustadz grogi ceramah. Kapan Ustadz Bom-Bom tu grogi ceramah? Ambo paling grogi ceramah kalau di depan Buya Abdi, Bapak dan Ibu. Ndak ada manusia di dunia ko kini nan ambo segani takwi sogan grogi kalau ndak depan Buya. Kenapa bisa Ustaz Bom-Bom grogi? Sebab ilmu Abuya tu yang dapat di Ustaz. Makanya kalian kalau serius nak ceramah ko grogi kalian bisa tengoklah. Ustaz serius terus belajar. Kalau dengan almarhum Abuya Kiai Haji Bahtiar Daud, Ustadz termasuk santri yang tidak begitu beruntung. Sebab almarhum Abuya tidak ada masuk kalau Ustadz dah. Kami tidak dapat artinya Bapak Ibu, Abuya tidak ada mengajar dah di masa kami. Cuman sesekali Abuya ada menggantikan guru. Kalau balik dari Pokan, datang ke pondok sambil nanti menengok pondok, maka kalau sempat hari itu beliau datang, maka digantikannya guru lain di lokal kami. Itulah dapat dari kami belajar dengan almarhum Abuya. Kemudian Ustadz Bom-Bom dapat menuntut ilmu dari almarhum Abuya. Almarhum Abuya pernah menawarkan ke kami ketika kelas 6, dek lai
abuya di rumah, banyak kini di rumah, kalau lay kalian nomo kawan-kawan ajak, katanya abuya tunggu di rumah untuk belajar kitab di pagi Ahad, kata beliau ke kami. Maka semangit kami selokal kelas 6 jurusan agama Bapak Ibu. Baiklah kami setiap pagi Ahad, sekitar sebulan 2 bulan ramai. Hampir 90% hadir kawan-kawan. Tapi kun naik, kun bulan, kun tawi, kun kuang. Sampailah masanya kami belajar dengan buya ko, ndak ada kawan-kawan yang paile melainkan kami ompek uang. Yang ompek kau disabui dek buya awak tadi buya abdi sawang Ustaz Alfi Sukri. Tu kawan Ustaz tak? Ustaz Bom-Bom, Ustaz Alfi Sukri, Ustaz Dedi Miswar, Ustaz Muslim. Kami bompek kolah yang selalu rutin datang pengajian pagi kalau buya leado di rumah siko. Kalau ndak ada abuya, maka digantikan oleh Buya Abdi. Bahkan Bapak dan Ibu, beliau pernah membaik kami piti untuk beli kopiah Bapak dan Ibu. Makanya kopiah dan Ustaz bawa ikut kopiah pondok pesantren dulu. Antu dek kalian. Apa kalian galak? Dek kepala botak tu. Kalau kalian tengok Ustaz di YouTube, kopiah Ustaz tak ada nanikor. Kalau siap pada kalian nak lah contoh apa ya. Iko kopiah Ustaz masuk pesantren dulu, Ustaz simpan sampai iko. Ada masanya dipakai besok, rupanya dipakailah hari ko. Selelo. Ndak kepala dan tambah godang. Nah. Tengok. Jangan lipik-lipik kopiah tu. Kalau dilipik tak bertahan. Berapa tahun Pak Ustaz? 80 tahun Bapak Ibu. Sebab Ustaz angkatan ke-5 boleh tamat 2006. Dari 2006 sampai gini. Kalau sempatlah Ustaz Bom-Bom belajar dengan abuya dari kelas 1 macam alumni awak, belajar dengan Buya Abdi awak kalau dari kelas 1, mungkin lebih viral Ustaz Podoiko boleh. Aku buntung kalian ada abuya awak di siko. Buntung masuk pesantren. Serius sekolah. Semangat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun kita yang tidak ingin menjadi orang sukses, betul? Anak-anak Ustaz, adik-adik Ustaz, betul? Tidak satu pun kita yang tidak ingin jadi orang berhasil, beruntung, benar? Tidak satu pun kita yang tidak ingin menjadi orang berhasil nanti di masa depan, insya-Allah. Amin. Kalau ditanya adik-adik Ustaz, santri-santriwati, insya Allah inyo nak juara, insya Allah inyo nak berhasil, insya Allah dia ingin beruntung, tidak ingin rugi. Jangankan balik modal, jangankan rugi, balik modal pun awak tidak ingin. Awak ingin berhasil, jangankan seri, jangankan kalah, seri pun kita tak ingin. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Biar kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang sukses, menjadi orang yang berhasil, orang yang mencapai tujuan nanti. Formulanya tak lainan tak bukan, kita mesti hijrah. Harus hijrah, harus berubah, harus semangat. Kenapa? Karena orang yang berhijrahlah yang akan beruntung, yang akan berhasil, yang akan sukses sampai kepada tujuan. Mana dalilnya? Surat At-Taubah ayat 20. Antum hafal? At-Taubah? InsyaAllah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang yang berhijrah, wajahadu, orang yang bersungguh-sungguh, fisabilillah,
di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa raga mereka, a'zamu darajatan indallah, itulah tempat tertinggi untuk mereka di sisi Allah. Orang yang berhijrah akan mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Orang yang berhijrah dan berjihad, mereka itulah orang yang akan sukses, berhasil mendapatkan kemenangan. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anak kami, santri dan santriwati, di acara Haul Abuya yang ke-16 ini, Ustaz Bom lebih menekankan semangat untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Apa-apa ambo, mak-mak ambo, kaji awak agak lebih kita tokankan kepada santri dan santriwati. Mereka kalau awak buat cerita sakaratul maut, mereka tak masuk adiknya dah. Nya mamak kan datang komen nak menang cerita sakaratul maut dia. Iya kan? Kalau sampai ni sakaratul maut tak lintai dia cerita sakaratul maut ke dah. Ustaz Bom lebih ingin membangkitkan semangat mereka ke? Lagi kalian semangat? Ingin kalian sukses? Serius? Sungguh? Jangan mencontoh Nabi kalian lewat leh. Mencontoh Buya awak sukses wak. Mencontoh Ustaz Bom ni sukses wak insya-Allah. Apalagi Nabi Muhammad contoh leh. Jadi awak tak muluk-muluk mencontoh Nabi sukses, mencontoh orang tua kita saja yang sukses, sukses kita insya-Allah. Mencontoh guru kita saja yang sukses, sukses kita insya-Allah. Cuman kuncinya di mana? Ingat Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang berhijrah, ruh hijrahnya di mana? Kita mesti berubah, kita mesti berhijrah. Cuma ruhnya apa? Yang menjadi ruh hijrah tu wajahadu, berjihad, sungguh-sungguh. Apa jihad tu Pak Ustaz? Mengeluarkan segenap kemampuan, sungguh-sungguh berjuang untuk menggapai sesuatu. Kalau berhijrah, ingin berubah, ingin meningkat, tapi tidak ada kesungguhan, tidak ada niat tekad yang luar biasa, tidak ada semangat yang membara, maka tidak akan sampai kepada level mendapatkan kemenangan. Maka ada di Ustaz, datang kau mai ingin berhijrah, hijrah itu apa? Pindah. Kalian tinggalkan kampung halaman, diam kalian di pondok pesantren. Kalian tinggalkan kamar kalian di rumah, lolok kalian di asrama. Kalian tinggalkan masa main-main di kampung, datang kalian ke pondok sibuk membaca Quran, belajar. Kalian tinggalkan kemewahan, kenikmatan yang ada di kampung, berhijrah kalian ke pondok pesantren. Tapi kalau tidak kalian sungguh-sungguh di siko, hijrah kalian tidak akan menyampaikan kepada kemenangan. Mesti sungguh-sungguh. Tak cik berhijrah aja kau main dah. Harus serius sampai di siko. Fahim tu? Tak boleh mengangu je. Faham dia mengangu. Orang faham tu mengangguknya. Duduk yang elok lah duduk nak. Kalian macam duduk orang kono semurek kalian ngapa? Dah? Bu, nyamun tak bisa salahkan anak-anak tu. Bagusnya ceramah kau copek kan? Sebab mereka kan lapaunya. Lapaunya. Tak tolok-tolok dek godok jam seriku tu bapak dan aku. Memang harus nasi bungkui untuk untuk anak-anak itu. Tengoklah. Nah, dengarkan. Ikut kesempatan kau belum tentu datang leh. Ustaz bisa jadi sebab Ustaz lah ditelepon ni Ustaz Dika beberapa kali, bisa ndak Ustaz kasih tausiah untuk anak-anak di pondok. Ndak dapet-dapet. Sekali kau dapet, ndak lo kalian serius tu. Mubazir nanti jadinya. Serius. Besok belum tentu jumpa awak leh. Kau vitamin ngah. Faham tu? Baik Bapak dan Ibu, adik-adik Ustaz, santriwati di belakang, jelas? Banyak wang pokan, tak ngerti bahasa curah. Banyak Ustaz.
Tapi buaya awak tadi bahasa cucunya. Yalah, nan tak ngerti tanggung lah dek kalian. Ustaz lah berusaha bahasa Indonesia tapi ndak menyentuh bahasa Indonesia kalau Bapak Ibu. Kalau jemaahnya orang Ocu harus bahasa Ocu lah. Dah, insyaallah kita campur-campur nanti. Apa tadi syaratnya hijrah itu apa ruhnya tadi? Jihad. Jihad itu bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh untuk berhijrah, berubah. Apa Ustaz hijrah yang akan kita pahami di Haul Abuya yang ke-16 di ruang lingkup pondok pesantren santri dan santriwati? Ustaz Bom kasih materi hijrah, berubah, pindah, meningkat dalam segala aspek, disampaikan oleh Imam. Awak ambil, awak kutip ungkapan hijrah dari Imam Ibnu Sahal Abdullah Al-Tustari. Siapa namanya tadi? Syekh Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Beliau ulama di abad kedua, abad pertengahan kedua. Beliau ulama di Persia, Iran. Ulama karismatik di bidang sufi dan juga tafsir Al-Quran. Perkataan beliau ini dikutip oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani atau Al-Isbahani, boleh juga orang Persia juga, orang Iran. Beliau ulama di abad keempat. Di dalam kitabnya Al-Hilyah, Hilyatul Aulia, apa kata Syekh Sahal Abdullah Tustari. Nah, kalau tidak nyimak dekat, tak Tustani, Tustari. Ingat, Sahal bin Abdullah Tustari. Dikutip oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Iku mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah. Hijrah itu suatu kewajiban sampai dunia kiamat. Berhijrah, berubah, meningkat menjadi suatu kewajiban terhadap seseorang sampai dunia kiamat. Kita mesti ada peningkatan, mesti ada perubahan, mesti ada semangat sampai dunia kiamat. Hijrah itu mesti ada, Bapak dan Ibu. Cuman untuk santri di mana hijrahnya, luang lingkupnya? Satu, berhijrah dari minal jahli ilal ilmi. Hijrah pertama, berhijrah dari kebodohan menuju ilmu. Hijrah yang kedua, minan nisyani ilal dzikri. Berhijrah dari lalai berzikir kepada Allah, lalai mengingat Allah, berhijrah menuju banyak-banyak berzikir kepada Allah. Hijrah yang ketiga, minal ma'siyati ila ta'ah. Berhijrah dari yang bermaksiat menuju ketaatan kepada Allah. Hijrah yang keempat, minal israri ila taubati. Dari berbuat dosa menuju taubat kepada Allah. 4 hijrah ini mesti kita semangatkan untuk anak-anak Pondok Islamic Center Al-Hidayah Kampar. 1, minal ilmi, minal jahli ilal jahli. Apa artinya? Bongak. Jahli, bodoh. Tinggalkan kebodohan. Kenapa kita harus berhijrah, Pak Ustaz? Allah tidak suka dengan kebodohan. Allah tidak suka dengan hal-hal yang tidak tahu, yang bongak. Allah tidak suka ke orang bongak dok. Tak suka Allah dah ke orang andiu dah nak beda kalian. Antu andiunya? Andir. Tentu dah kalian suara kalian lah dulu. Macam itu dan mentranslate nak juga kalian ngerti. Kalau kata Rocky Gerung ya dungu.
Itu kata acura kigerung. Itu kini tetenan banyak gini kau. Membolok kedunguan. Dengar dia kali lelak. Mahfuzat. Kau catat mahfuzat kau. Laulal ilmah. Kalau bukan kerana ilmu, lakanan nas kalbahaim. Sungguh manusia ini seperti binatang, Bapak dan Ibu. Kalau bukan kerana ilmu, kita ini tak berharga, tak bernilai. Bahkan sama seperti hewan. Maka begitulah pentingnya ilmu tu. Tinggalkan kebodohan. Datang kalian ke siko belajar. Datang kalian menuntut ilmu. Belajar, tinggalkan yang male-male, campakkan. Belajar sungguh-sungguh. Cari ilmu di pondok pesantren. Karena orang berilmulah yang akan nanti sukses di masa yang akan datang. Kalau sampai di pondok, tak kalian belajar, kalian tak berilmu, tamat dari pondok, maka kalian tak sukses, tamat live, ijazah dapat, tapi ilmu tak ada. Sebab main-main di pondok, tak serius belajar, tak mau menghafal Quran, tak mau membaca, tidak mau sungguh-sungguh dah. Akhirnya tamat dari pondok tak bisa dikedepankan. Talenta satu pun tak ada dapat di pondok. Nan mambuat wak mulia tu kalian sanggup bisa menguasai seluruh ilmu. Tak ada wak konan hebat saudara. Dapat je sebuah dua buah ilmu talenta hebat awak insya-Allah. Anak pondok ilmunya apa yang mesti ada? Anak pondok mesti pandai baca Quran. Kalau tak dapat ilmu baca Quran di pondok, berarti kalian tak beruntung. Kalian tak berhasil. Gagal hijrah kalian ke pondok. Anak pondok mesti bisa baca doa. Anak pondok mesti bisa nanti pidato. Anak pondok mesti bisa ceramah, khutbah. Kalau ilmu ini tak kalian cari di pondok, tak kalian hebatkan, tak kalian tekuni, tamat awak dari pondok tak terpakai. Sebab yang membuat kita mulia itu ilmu. Yarfa'illahu alladhi na'amanu. Ni tak bono tu kalau sayang. Nak mendongkrak seketik je lah. Allah mengangkat derajat orang yang tak pandai sodo awak dah. Ustaz Bom-Bom kalau katain pandai bahasa Inggris. Tak pandai bahasa Inggris. Ambo bahasa Inggris dek suku kek guru je dulunya Bapak Ibu. Tak maksudnya suka nyeleo baca bahasa Inggris tu. Kok lain mak mualafah nampak ke? Ambo, nanti Ustaz kasih tahu kalian bagaimana mendapatkan keberkahan ilmu tu. Kalau untuk menguasai semua ilmu demi Allah takkan bisa. Tidak ada yang bisa menguasai seluruh ilmu belajar pondok. Apalagi dulu zaman Ustaz pelajaran tu banyak. Kimia kami belajar dulu, fisika, biologi. Belum lagi pelajaran PPKN ada je dulu. Geografi belajar je dulu. Tu yang umum belajar MTK bahasa Inggris. Sampai yang belajar bahasa Arab bahasa Arab, nahu, sarab, belaw, mantik, ma'ani, usul fikih. Belum lagi belajar go'onan aponya. Yang belajar sejarah, tafsirnya, Quran hadisnya. Banyak, hampir 30. Bisa awak menguasai seluruh pelajaran itu? Tidak mungkin. Tapi setidaknya ada 1-2 yang bisa kita ketengahkan ketika kita meninggalkan pondok yang tercinta ini. Kau tamik pondok ceramah ndak dapat. Ndak dapat ceramah, okey, khutbah pun jadilah. Khutbah ndak ju bisa. Khutbah ndak ju dapat dok. Baca doa pun ndak ju dapat. Astagfirullah. Baca doa ndak ju rupa ustaz. Apa tu le? Jadi tukang azan di kampung nak juga bisa. Kalau nak juga bisa jadi tukang azan tu jadi apa tahu? Apa nanti jadi pondok selama 6 tahun? Berarti kalian tidak sungguh-sungguh. Nah, dengar udah kalian. Kita ke pondok ini untuk berhijrah bersungguh-sungguh. Makanya Ustaz Bom-Bom tidak salut
Ustaz Bom tidak tertarik. Kini pondok menjamur Bapak Ibu. Ada pondok yang biaya masuknya berpuluh juta. SPP-nya berjuta-juta sebulan. Kamarnya ada WC di dalam. Alas kasurnya tobal. Sambalnya lomak-lomak. Ustaz Bom demi Allah tak salut. Kerana datang kau maiko bukan pay lomak. Bukan pay wisata. Bukan pay bersonang-sonang. Awak pay berhijrah. Awak pay belajar. Kenapa? Sebab ulama-ulama dulu indah ada yang sonang dah. Kalau sonang tak akan dapat ilmu di situ. Biarlah tipis kasur kalian di pondok dah. Biarlah kawai kalian cinuti susu. Nah, Iku perlu ke Bapak Ibu. Ambo sampai iku tak ada tertarik dah. Kenapa? Nanti kalau sempat kalian sukses, pondok kalian pondok mewah, sukses kalian alhamdulillah. Kalau sempat kalian tak sukses, kalau kita hari ini bersusah-susah mencari ilmu, tak sukses besok dah. Tamik deh sikon tak sukses. Awak lah tak biasa susah-susah bro. Tak payah leh. Kalau sempat nanti kita sukses, itulah yang kita inginkan. Dulu susah, kemudian sukses, itulah yang diinginkan. Tapi besok malang melintang, tak juga sukses, maka kita sudah ditempa. Ketika belajar di pondok ini, kita sudah bersusah-susah untuk menuntut ilmu. Faham tu? Cuba baca dek kalian sejarah ulama-ulama belajar. Imam Syafi'i, wuduk subuhnya, wuduk solat subuh Imam Syafi'i itu, wuduknya di solat Isya dipakai solat subuh. Kau cerita kok? Ikut cerita ulama hebat. Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i itu berwuduk subuhnya tu, wuduk solat Isya diboknya solat subuh. Apa maknanya Ustaz? Imam Syafi'i tidak tidur sehingga wuduknya tidak batal. Wuduk itulah yang dibawanya solat subuh. Kenapa Imam Syafi'i tak tidur? Beliau belajar. Makanya beliau tak tidur dek belajar. Tak sama do awak doh. Awak dek tidur tak belajar doh. Kalau Imam Syafi'i rela tidak tidur demi belajar. Kalau awak rela tidak belajar asal tidur. Itu dia beda awak dengan Imam Syafi'i. Ketek-ketek tidur. Ada dulu waktu di Ustaz cerita tu ketek. Kalau di lokal Ustaz dulu yang tidur-tidur tu, ada guru datang. Kawan Ustaz yang lolok, singkoruhnya lolok, datang apa di situ. Tiba ke meja kawan yang lolok tadi, apanya nyapa tu? Apa aku panampau kok? Memang pandai karate apa kok? Pandai kungfu. Apa nyanyi Ustaz kau, nyanyi guru kau? Jawabum minan naum. Ubek loloknya. Sufun. Topuknya. Ditopuk kali kawan dia. Jadi nan lolok-lolok tu macam topuk kali. Sampai gini Ustaz pakai. Lokek muik-muik kadang-kadang. Mana nan lolok-lolok, betopuk kali. Sonang kalian nak sekolah. Dulu semasa Ustaz tak termasuk apa dah sebab Ustaz nak tinggal asrama. Ustaz belajar dan majau puluh di MDA di kampung. Kalau penderitaan Ustaz tak di asrama dah. Ustaz penderitaannya tak banyak di asrama dah, banyak di kampung leh. Dari kampung ke pondok berapa kilo Pulau Sayak, 4 kilo. Ustaz satu-satunya santri dari Pulau Sayak semasa itu sampai Tomek. Tak ada pondok pesantren, tak ada anak tu yang pondok. Anak-anak yang di kampung tak ada pondok sampai Ustaz Tomik tak ada dah. Jadi Ustaz berjalan kaki tiap hari dari rumah ke pondok 4 kilo. Itulah penderitaan Ustaz. Kalau nanti asrama lain lo penderitaannya. Sambal jalanan hilang. Singlet jalanan hilang. Iya enggak? Kain sawung jalanan hilang. Banyaklah. Tapi insyaAllah kalian kini mudah belajar sonang. Tak macam kami dulu sekolah. Dulu pelajaran banyak. Dulu guru-guru awak luar biasa disiplinnya. Makanya bersungguh-sungguh. Awak pergi kau main tak pergi sonang dah. Awak pergi kau main tak pergi tamasa dah. Awak tak pergi hura-hura. Pergi mengapa awak ke pondok? Pergi berhijrah. Apa ruh hijrahnya? Berjihad.
bersungguh-sungguh tinggalkan kebodohan. Yang akan dituju adalah ilmu. Awak ponyong nengok anak pondok gini Ambo ada ponakan ambo pondok Bapak Ibu. Asal dikunjunginya kok orang, bali atimo, bali ko, bali itu nyonya. Bayangan awak menggali pagi juga alanya awak. Betul banyak anak pondok gini. Kalau berkunjung ayahnya, telefon mak, telefon ayah. Jangan lupa bali itu ya. Jangan lupa bali hati itu. Jangan lupa. Mengapa kalian macam tu? Pergi makan lomak. Pergi sonang-sonang. Makanya berkaca dengan ulama-ulama dulu. Kalau nak mendapatkan ilmu, mesti bersusah-susah. Kerana disitulah Allah memberikan ilmu insyaAllah. Amin. Maka jangan kalian komplain-komplain keadaan. Tadi lu sampaikan, Ustaz lebih salut. Yang namanya nak pondok tu kasurnya tipis. Biarlah go'o kalau ayunya kowo. Biarlah kamarnya berlimpik-limpik awak lolo. Lemarinya ndak ancak do. Sandalnya sering hilang. Kain sawungnya di lain kawan. Itulah pernak-pernik pondok pesantren. Kalau kalian sungguh-sungguh, kalian semangat, keluar kalian dari pondok. Kalianlah yang akan menjadi ulama hebat nanti di masa akan datang. Amin. Aku nak pesantren-pesantren yang hebat. Orang tahu tu yang mahal-mahal dulu. Boleh pesantren yang tuntun dulu. Nak boleh le. Dan nak kakin lah kalian le. Faham nanya? Aku jumpa kalau kisah. Iko balik dari pondok. Dongau. Pulang dari pondok yang di Citon ke amak ke ayah apa? Nak lomak sambal kami do ya. Nak lomak pondok serompa den hilang mak. Hilang apa den baju den. Jadi itu nan kalian Citon timo di rumah. Nah, yuk hampir panio ya kalian Weh, dong lelok do. Kok kunci kau? Kalian itulah yang kalian bawa pulang. Kalian bawa problem di pondok kau balik ke rumah. Akhirnya orang tua kalian laponik mencari piti, membayu sekolah kalian, membayu biaya asrama kalian, bayu ujian kalian. Tapi yang kalian bawa pulang apa? Makanan tak lomak dah. Kalian laponik segala macam. Itulah kata ustaz, kata pembimbing. Itu kalian bawa balik. Guru kalian disumpai di amak di ayah awak di rumah. Orang tua awak tak sonang dengan guru awak dah. Kalian adu mereka. Kalau macam tu kerojo kalian, demi Allah, ilmu nan kalian cari pondok tidak akan berkah sampai dunia kiamat. Itu tidak akan jadi uang dah. Jadi hantu kalian sok tahu Meksiko. Macam itu anak-anak kini. Awak dulu, bu, mak, ada orang kampung ambo siko. Ustaz bom-bom kono topuk di sekolah, di suau, di sekolah pun. Nah ustaz kono topuk, ndak ustaz salah dak. Oh, dak ustaz kono topuk sekolah kok. Lah ustaz catat nama-nama guru sampai kini. Lah ustaz lupa dah. Tapi jumpa je tak ustaz cium tangannya. Di suau kono topuk ustaz ndak salah. Insya-Allah ustaz ndak salah. Ustaz termasuk golongan-golongan nanampo insya-Allah. Solat kawan-kawan ustaz kan ikut sendiwaranya kan itu kan tijak-tijak kaki. Rupanya kebetulan guru tadi mungkin dek kau baunya hilang enggak? Kebetulan guru suruh kami kan boleh kau baunya. Anak-anak wawuk belakang siap solat langsung berdiri, dihempaskannya sejadah ke punggung, togak topuk segala. Ustaz tak salah. Ustaz jadi korban. Sampai berita tu ke rumah, apa yang terjadi? Ditambah de ayah dengan topuk double. Yuk ke kanan. Mengapa orang ni suruh urunya? Tak ditanya, tak ada klarifikasi. Apa masalah? Tak ada tanya dah. Maka orang tua dulu hebat. Tak ada madu-adu dah. Tak ada ustaz adu-adu domba guru dah. Kalian itulah penyakit kalian. Kabar tak elok penderitaan kalian yang kalian bawa risiko ke rumah. Tak boleh. Jangan kalian macam tu. Bersusah-susah di siko. Tapi ingat, nanti kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan akan menunggu kita nanti di final di depan kelas 6 Tommy insyaAllah. Amin. Tapi kalau macam tu perangai kalian, habis pondok, habis ado. Hilang keberkahan ilmu. Ustaz togak siko, kalian sanggup ustaz juara pondok. Demi Allah, tak pernah ustaz juara sekoli, tak pernah juara pondok. Iya Bapak Ibu, ambo sekoli pun tak pernah juara di pondok dodo.
Yang juara 1 yang sabi dek Buya awak tadi Ustaz Alfi Sukri. Itu juara 1 tu. Ayah tu lawan nak beda kalian. Ndak main bola, ndak nengok nonton bola macam buku tawi. Cuba buku. Juara 1 banyak dalam lokal Ustaz. Juara 2 banyak, juara 3 sesekali Ustaz ranking 4, ranking 5. Apa dah ndak bisa Ustaz juara 1? Biarlah, nyu Ustaz mengalah tawi juang. Ya? Dengar dek kalian. Jadi, yang membuat berkah itu apa? Yang membuat sukses itu apa? Tadi lo saya sampaikan di awal, tidak mungkin kita menguasai seluruh tidak mungkin. Kemudian, apakah ilmu yang didapat itu dijamin nanti dia berkembang? Sebab makna berkah itu, kata Imam Ghazali, nama wa ziyadah. Berkah itu maknanya nama tumbuh, ziyadah berkembang. Ilmu yang dapat di pondok pun tidak seberapa. Seketiknya, tidak juara mungkin awak dah. Tapi kerana dia berkah, maka ilmu itu berkembang setelah meninggalkan pondok. Itulah yang Ustaz Bom tampil di siko. Sedikit ilmu yang Ustaz dapat di pondok dulu, insya Allah berkah, berkembang. Dan wak cai itu seketik sikonya. Tapi kalau dapat barokah, berkembangnya ke mana-mana. Makanya jangan dihilangkan keberkahan itu. Kenapa berkah ilmu hilang? Karena kalian madu-adu guru. Kalian disiko membuat pasal segala macam. Tidak hormat dengan aturan-aturan pondok pesantren. Maka mulai kini senangi. Seluruhnya nikmati. Dongon cito sak bom-bom. Berakit-rakit kehu. Berenang-renang. Biarlah sakit belajar di siko. Biarlah kuang lolok. Biarlah sambal keripik. Biarlah go kasu awak tipis. Biarlah go baju awak hilang. Biarlah go mohon maaf berlimpik-limpik. Dibangunkan tiap subuh. Tapi insya Allah keberkahan ilmu di pondok pesantren akan kita bawa keluar dari pondok. Dan akan membuat kita menjadi sang pemenang di masa yang akan datang insya Allah. Amin. Sepakat? Sepakat? Serius. Ini santai je lah. Tak kalah mau belajar dah 6 tahunnya. Kuliah apa Ustaz? Kuliah tak belajar macam sekolah. Kalian sangko nan intisari sekolah tu kuliah. Salah kalian tu. Kalau kuliah tu awak lah pandai-pandai. Awak mencarinya, awak meramunya, awak menerangkan, membaginya, awak mempresentasikannya ke kawan-kawan. Kalau yang dikasih guru, ilmu berkat tu memang disiko. Di masuk sekolah dari SMP sampai dari MTS sampai MA, di situlah puncak sekolah tu. Itu bekal keberkahan ilmu tu yang kan kita cari. Ustaz masih ingat pelajaran pondok sampai kini. Sampai kini Ustaz masih terkonang. Pelajaran kuliah nak ada Ustaz konang cik je. Tapi guru-guru di pondok sampai kini, kalau apa itu kau pelajarannya tu. Terkonang Ustaz. Kalau almarhum Abuya, mohon maaf kalau kami kumpul-kumpul sama kawan-kawan, setting tingkatan 5 boleh, angkatan 5 boleh, itu kami selalu mengeluarkan cakap Buya yang terkenal. Almarhum Abuya aku Bapak Ibu, nya asal masuk ke lokal dibukanya kitab, kemudian diulangnya dan kaji-kaji dulu balik. Itu luar biasa, diulangnya dulu baru ditambah. Dah konang Ustaz dalam kitab yang anak Tutolibin sampai hafal dek kami sama-sama selokal. Apanya almarhum Abuya? Jawab balik Buya tu, lah diulangnya. Wa yustaratu aidan adamu harabatin. Itu kaji yang 2 minggu lalu. Diulang balik di Buya tu. Jadi kami leco lah tahu itu lah. Wa yustaratu aidan adamu harabatin. Sampai hafal pulo dek kami. Sebab Buya tu selalu mengulang-ulang kaji yang belakang. Kan tu, itu tahu kami leco seboswo kami sama kami juga. Wa yustaratu aidan atau konang almarhum Abuya kirim al-Fatihah. Kalau apa aku pulo kok. Kalau mohon maaf, kalau Abuya Muhammad Abdi, Ustaz Bom paling banyak mengonang. Itu beliau maju usul fikih. Buya usul fikih. Terkonang Ustaz. Innal ulama, pokoknya pembahasan usul fikih kok perbedaan pendapat. Al-Hanabilatu wasy-Syafi'iyatu wal Malikiyatu. Itu perbedaan itu kami hafal. Kami cakap apa yang disampaikan Buya tu kami ulang balik, kami buat. Dan Ustaz Bom satu-satunya pelajaran dan Ustaz sukai usul fikih. Ambo paling suka belajar usul fikih setelah Abu Yaakob mengajar usul fikih Bapak Ibu. Ustaz dulu tidak serius-serius bono sekolah cina kolin kini je lah.
Tapi setelah belajar usul fikih itu menggelogak semangat ustaz. Melotui. Lain tentu melotuinya. Belajar usul fikih. Dengar kan. Ku kunci balik leh. Anak pondok, dengar kan leh. Kau saran ustaz bom-bom. Yang namanya pondok tu kalau tak mahir, tak mengerti, tak suka, tak mendalami usul fikih, tamat dari pondok jadi mubalik penceramah, nanti awak digoyah-goyah, nanti awak terombang-ambing. Kenapa? Sebab perbedaan pendapat amalan kini akan menghantam awak sedang ceramah. Kalau anak pondok hendaknya belajar usul fikih, hendak faham, hendak didalami dah, tu jadi penceramahnya. Ajab besok bapak dan ibu. Maka pondok mesti mendalami usul fikih. Pelajaran yang mesti dihebatkan tu usul fikih. Kini uang dan membid'ah-bid'ahkan tu Bapak Ibu. Pelajaran yang bisa menghantam uang dan membid'ahkan, menyalah-nyalahkan amalan awak. Bukan Quran hadis. Hafal kalian Quran hadis, mereka hafal Quran hadis. Oh, hafal kalian nahu sarab, mereka pandai nahu sarab. Lalu apa yang bisa melawan mereka berjelala, melawan mereka berdialog? Menurut mereka untuk bagaimana mendudukkan amalan kita, usul fikih. Kalau kalian tak mencintai usul fikih, tumbang kalian diinyo. Aku belajar usul fikih. Usul fikih itu apa? Dasar. Dasar kenapa solat itu bisa wajib? Gimana bisa melahirkan solat itu wajib? Kenapa bisa hukumnya seperti ini? Kenapa hukumnya bisa seperti ini? Itu ilmu usul fikih. Mano dalilnya? Berzikir sudah solat tu mano dalilnya? Dalam Quran hadis secara jole, secara sore yang tunjukkannya jole tak ada. Tapi secara umum bisa kita jadikan dalil. Cara mengambilnya belajar usul fikih. Maka dalam kajian usul fikih, dalil itu bukan hanya Quran dan sunnah. Ada yang disepakati ulama, ada yang tidak disepakati ulama. Istihsan, istishab, maslahah mursalah, sadduz zari'ah, itu dalil. Contoh, Ustaz boduk dari rumah tadi. Ustaz boduk dari rumah tadi. Siap gini ceramah, nanti Ustaz salat zuhur tak boduk lagi. Boleh tak uduk tu dipakai untuk salat zuhur? Boduk dah Ustaz tu. Masih dihitung beruduk atau tidak beruduk? Masih dihitung beruduk atau tidak? Apa dalilnya? Dalilnya istishab. Apa? Apa istishab tu Pak Ustaz? Sesuatu yang di awalnya ada, maka setelahnya pun tetap ada sebelum ada yang merubahnya. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Istishab. Istishab itu kajian apa? Bukan kajian bahasa Arab, bukan kajian nahwu saraf, bukan kajian Quran hadis, tapi istishab itu kajian usul fikih. Kalau lewat belajar tentu usul fikih, ceramah awak besok, tak doa menyolan-nyolan kaji awak, insya-Allah indahkan terpengaruh awak insya-Allah. Maka nak pondok cinta usul fikih. Sampai-sampai ustaz kuliah usul fikih itu lah ustaz buat. Buya awak itu motivasi. Maka ustaz bom-bom slogan sampai gini. Buya itu membangkitkan semangat belajar ustaz dulu. Kini kalau untuk masalah-masalah bid'ah kok, ustaz tinggal di kelompok membid'ahkan keliling ustaz membid'ahkan so dok. Semalam membid'ahkan uang. Tapi santai-santai je ustaznya. Kau mai kalian kan? Kau nak dan ruqyah kalian doanya dan. Kau nak dan kalun jin bid'ah kalian doanya dan. Faham tak kalian? Faham tak? Usul fikih, makanya belajar Quran hadis tu kalau hafal tapi dipelajari ilmu usul fikih, jangan tinggal bahasa Arab nahwu saraf tambah ilmu usul fikih. Maka Bapak Ibu, pondok tu yang kan dicai mempertahankan ilmu macam tu. Ndak go pondok hafal Quran hadis. Kalau dari situ hilang hafalan tu bro. Kalian sangko senang mempertahankan hafalan. Kawan ustaz dari pondok lain sesama kuliah dulu ada yang hafal 30 juz. Salokal hafalnya 30 juz, tapi nak pondok iko ke dah? Pondok lain. Ustaz rahsiakan pondoknya. Hafalnya 30 juz, tapi rupanya mohon maaf huruf jar ndak tentu dah. Huruf jar, nahwu saraf. Huruf jar, antum tentu huruf jar? Huruf jar. Huruf jar. Indak nama uang jar ke dah? Huruf yang membuat baris bawah kalimat isim, huruf jar. Min, ila, an.
Indak auto bono dek kawan tadi. Artinya ndak itu kawasan yang dipelajari banyak. Bahkan dia ndak belajar nahwu Arab. 30 juz hafal. Tapi ketika inyo tak mempertahankan hafalan dan nahwu Arabnya kawasan loma, apa yang terjadi? Semester 6 Ustaz tanya hafalannya nan 30 juz tu ndak adoleh. Ndak adoleh. Tapi diajak berdebat ndak bisa nya tu. Maka bapak dan ibu, kalau ada pondok prioritasnya tahfiz pondok bagus. Tapi pondok awak ni pondok sukses. Darun Nahdo pondok sukses. Pondok-pondok yang dulu pondok tua tu pondok sukses. Apakah itu yang dikedepankan? Tidak. Pondok tu yang kan dicari apa? Ilmunya, baca kitabnya. Baca kitab kunyong ruh pondok tu bapak ibu. Kalau ndak pandai baca kitab kunyong, ndak ngerti nahwu Arab dok. Berarti pondok awak goin ndak terdapat roh di awak tomik pondok. Isuk ceramah awak di solan di uang salah baca. Salah baca harkatnya akhir ujungnya. Awak pondok tapi ndak ngerti dok. Bisa awak dicecemein di orang besok. Makanya kalian harus serius belajar nahwu Arab, usul fikih sembari kita terus menghafal Quran Bapak Ibu, program tahfiz ke kini bau. Tapi apakah ndak ada apa ndak ada yang hafal Quran? Zaman Ustaz banyak hafal Quran. Padahal kami bukan program itu bulan. Di bawah Ustaz ada Ustaz Abu Zar Al-Ghifari hafal Qurannya. Ustaz Gusairi hafal Quran sama Ustaz. Ada Ustazah Basmalah hafalnya Quran. Tapi insya-Allah Bapak Ibu, dulu kami lebih prioritas bagaimana bisa untuk membaca kitab kuning. Mengerti kami apa dek bayi bawah huruf tu. Apa dek itu baconya. Ketika nanti kita disalahkan oleh orang, kita bisa mempertahankan. Kalau banyak anak pondok di kampung tersebar, mereka mengerti usul fikih, mengerti nahwu Arab, bertahanlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalan As-Syafi'i. Kenapa? Karena mereka mengerti kenapa amalan itu dilakukan Bapak dan Ibu. Ya, tengok dah kalian. Sampai kini Ustaz Bom istiqamah. Belajar Ustaz Bom. Solat 8 tarawih ke, solat 20 ke dalilnya solat 8 ni kok. Kenapa kalau Imam Syafi'i ceniko tak angkat tangannya. Kalau Imam Hambali ceniko. Kalau Imam Maliki ceniko. Kalau masalah zikir. Kau yang membolehkan. Pelajari. Tapi tetap istiqamah. Kenapa? Karena dulu kita sudah diberikan semangat untuk mempertahankan ruh dari pondok pesantren kita. Dan kalian bawa balas oleh oleng lah kalau dia siko. Itu belajar usul fikih. Kalau nak pondok pesantren Islamic Center nak belajar usul fikih, nak kenal, kalau dari siko, betul kau partai Bapak dan Ibu. Tak separtai awak sudah tulen. Banyak anak pondok awak kau ini, banyak. Kuan Ustaz Adoma. Tak separtai awak le. Sumayangnya Allahu Akbar. Awak Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Tapi nyo tomik risiko kosan berubah je. Melenceng je. Betul kau partai? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ndak anak pondok, ndak apa je dong. Kau pernah belajar pondok kampah. Ibu hati, berarti kamanonya Selomo kau tu dulu. Makanya serius. Ingat, belajar dengan serius. Ruh hijrah itu adalah jihad. Mari berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kesuksesan insyaAllah. Amin. Yang kedua, hijrah itu minan nisyani ila dzikri. Hijrah dari lalai mengingat Allah kepada zikir. Pondok pesantren Kampar, pondok kita yang awak dididik, diajarkan di siko untuk memperbanyak zikir. Jangan lelak. Pondok koko di siko kaji awak pelajaran awak, mazhab awak Syafi'i, akidah Asy'ari, amalan awak sehari-hari, salat tarawih 20, sudah sumayang berzikir. Ikolah amalan.
Kenapa kita disuruh berzikir? Supaya hati berosyo. Allah Ta'ala sayang dengan awak. Makanya anak pondok, anak-anak ustaz, adik-adik ustaz, banyak berzikir kepada Allah. Apa dia berzikir? Dia sudah solat ustaz? Belajar. Kenapa ada berzikir bersuluk ustaz? Belajar. Nyupaya tu mengonang Allah Ta'ala tu ke pasau. Payah tu ngonang Allah Ta'ala tu ke kebun sawit. Tu tidak berzikir dia aja wak sudah solat. Tu dia aja wak berkuung-kuung. Tu guna berkuung-kuung terikat. Ndak memboleh telapak cono moleh telapak tangan mengonang Allah Ta'ala ke Bapak Ibu. Kalau kan nanggung pelajaran awak cawa awak belajar mengonang Allah Ta'ala ke wak sangko je Allah Ta'ala di masjid je diam. Wak sangko je Allah Ta'ala tu disuruh je diamnya. Tapi dek le belajar cakap dipupuk tawi. Pai ka sawit go pai ka kebun kota tekonang je Allah Ta'ala. Dia apa? Nya berzikir tawi dia aju zikir. Akhirnya tiba di daik go ndak dimasun tanah liat ke dalam edo. Ndak dimasun pempes selalu lepis dia apa do. Nya dek berzikir tu belajar zikir tu tio. Tapi kalau ndak konang Allah Ta'ala nya mak do. Sesodok kayu-kayu tu masun ke takung tu ya. Ndak nahu Allah Ta'ala daik go do ninyo. Iya ndak? Itu nak beda kalian perlu jawab berzikir berterikat. Kalian koton sonang mengenang Allah Ta'ala di siko tekonang. Kalau la tosu kalian numbuk piti nak tekonang kalian Allah Ta'ala ada tak? Kalau la tosu kalian nuang nak patut ditengok lupa juga Allah Ta'ala. Itu tidak perlu ditanamkan tawi. Sudah solat go belajar lo zikir sesama. Bersama. Besok masuk lo terikat. Baik-baikat. Berzikir. Qasan kalimat zikir kau bapak dan ibu. Khutat khotoyah. Membaca kalimat zikir yang paling ingat. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Walau kanat misla zabadil bahri. Walaupun qasan go dosa awak sebanyak buih di tengah laut. Mislu zabadil bahri. Sebanyak buih di tengah lautan. Makanya kalau nak sonang ilmu tu masuknya, banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Antum tentu tak zikir pagi dan zikir sore. Anak pondok hafal tak zikir pagi, zikir sore? Kalian pelajari. Sudah subuh nanti kalian baca sambil mandi, sambil pergi ke lokal, sambil pokoknya zikir pagi mesti dibaca. Sore malam nanti setiap sore asar baca lo zikir sore. Sampai sebelum tidur. Kenapa? Karena ini dianjurkan oleh Rasulullah. Bukratan wa asila. Berzikir pagi-pagi, berzikir sore-sore. Awak itu nak wak buik dok, nya sudah sumayang. Kau sen berzikir dok, ndak sudah sumayang je dok. Qu'udau duduk berzikir juga. Qiyamau tagak berzikir, qu'udau berzikir duduk. Sore berzikir, malam berzikir, pagi berzikir. Maka kalimat zikir kalimat yang mesti kita sering keluarkan dari lidah. Kenapa? Karena disitulah bukti kita ingin mendapatkan kemenangan, keberuntungan ketika ajal datang menjemput. Kenapa dia berterikat awak Bapak Ibu? Ampun tak ada menggurui khalifah guru buya dah. Kenapa perlu bersuluk? Kenapa perlu banyak berzikir? Jawabannya sederhana, supaya le tentu di awak jalan nodok balik Bapak dan Ibu. Itu aja alasannya. Nyawa go masuk ke dunia go sosek wak dek dunia go. Tak tentu pintu pulang dah. Apa nama membuat go tak tentu jalan pulang, banyak penyebabnya. Keangkuhan, kesombongan, kemewahan, kenikmatan. Contoh peka moka aja. Tibonya mak moka, tiga godang masoji. Kau sen bisa aja wak sosek tak tentu jalan hotel le kan iya. Apa jauh jalan sosek tadi mengonang, dikonang, zikir. Apa jauh jalan sosek nanti pulang ajal datang, zikir. Tentu jalan pulang. Kadang awak disiko kau kini kau duit kau balik-balik ponik kau kau main ikon yang dibuat segala macam hilang kau nak tentu jalan pulang. Kau san kau pintu mau pulang dulu lah doke, malaikat mau lah doke. Awak lalai, bos awak kan pulang. Maka perlu kita tempah hati awak. Kita zikir, belajar zikir dan zikir. Apa maknanya? Kita ingin meninggalkan dunia kau. Betul-betul menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Pondok Islamic Center, jangan sampai kalian tidak memperbanyak zikir. Kalian menjadi uang dan tak mau berzikir. Apa itu? Jangan sampai anak pondok kalian sudah sumayang tobang. Sudah sumayang tu jangan tobang lele berzikir. Ada nampak ada kalian sudah salatnya tobang?
Ada. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia apanya kalian no? Dia apa? Pawi sakit. Itu dia apa? Bini nak melahirkan. Maka awak nanda adu itu rejan belum tobang je lah. Litak dan biarlah dulu, tunggu dulu. Tahankan. Istiqomah awak dengan amalan awak insya-Allah. Amin. Minal maksiati ila ta'ah. Hijrah dari maksiat kepada taat. Ustaz Bom-Bom tak ragu doh anak pondok maksiatnya ndak maksiat godang doh Bapak Ibu. Maksiat anak pondok gua apa? Maliong terompa. Maksiat anak pondok gua apa? Maliong pena. Maksiat anak pondok gua apa? Mondok-nondok selimui. Maksud anak pondok kau itu aja nyo lolo baduto-duto dokek apa pembina asrama. Itu tu dia mengicu-ngicu pembina, mengoren-goren pembina. Itu tu maksud anak pondok kau nyo. Makanya pesan Ustaz Bom-Bom, kalau kalian membolok kemaksiatan, walaupun level maksiatnya level itu, namun ingat kemaksiatan itu akan menghambat masuknya ilmu ke dalam hati. Imam Syafi'i datang ke gurunya. Datang Imam Syafi'i yang cerdas sejak kecil hafal Quran. Beliau rupanya ponajwa terjadi dalam siklus kehidupan kok. Hafalan Imam Syafi'i itu hilang. Pona hilang hafalannya. Pona lupa. Sekelas Imam Syafi'i pona jilupo. Datangnya ke gurunya pengadu. Sakautu ila waqi' su'ahibzi. Datang dan ke waqi' ke gurunya. Kenapa beliau datang ke Waqi' gurunya? Su'ahibzi. Sebab hafalannya mulai meloma. Mulai goon dah elok. Mulai lupa. Ketika Imam Syafi'i mengadu ke gurunya Imam Waqi' tentang hafalannya, maka ditunjukkanlah, diberikanlah pelajaran, bimbingan oleh guru. Apa bimbingannya? Apanya Imam Waqi' ke Imam Syafi'i? Supaya hafalan tu jangan hilang. Supaya ilmu tu jangan hilang. Jangan lupa. Apanya? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kasan dibai dan petunjuk bimbingan di guru di Imam Waqi', tinggalkan kemaksiatan. Li'annal ilma nurullah. Karena ilmu yang kita cari di pondok go, ilmu tu cahaya Allah. Wa nurullah la yuhda li'asid. Cahaya Allah itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati orang berbuat lotih nak belajar di siko tapi wak bermaksiat, nanti tamat pondok hilang ilmu awak. Maka anak pondok untuk bercewek-cewek jauh jam bercewek-cewek dulu. Apa le? Pokok maksiat yang tadi hilang, apa le bercewek-cewek le? Jam bercewek-cewek tandai aja lah dulu. Jam bercewek-cewek le. Suko tandai. Tanam dalam hati. Besoklah Tomek dan F1, besoklah S2 dan lamar engkau insya-Allah. Rupalah Tomek kesan dulu long melamar le. Itu nasib kalian dah. Ustaz Bom-Bom 7 tahun pondok dah, sekalinya ndak ada cewek dah. Kalian sangkun ndak sehat Ustaz? Pona Ustaz suka dengan apa? Dengan kawan sekolah? Lain. Suka ambo nak hafal Quran no Bapak Ibu, tapi ambo tanamkan besok kalau selesai dan lamar gini insya-Allah. Apa dah lulung melamarinya boleh? Tak ada masalah. Pokoknya tujuan awak sukses. Tujuan kita menjadi orang tujuan kita menjadi pemenang. Dan pokoknya yang menjadi sandungan, yang menjadi hadangan awak untuk sukses, tinggalkan dulu. Kemaksiatan bercewek-cewek segala macamnya, berduto-duto, mengkhianati kawan, mencuri-curi segala macam, jangan kalian lakukan. Tidak berkah, tak masuk ilmu nan kalian cari di pondok kau. Aku jangan cilako sekolah kau. Jangan jahit, jangan zalim. Pena kawan jangan don-don. Nya dulu spesial maliong pena nah, anak-anak aku Bapak Ibu. Asal melintihnya ke meja tu hilang pena. Aduh cun itu dulu itu dulu leh. Romongan dena dulu suhu tu dulu. Romongan gua do jo dan pandai dulu. Pokok kalau lah tasinya tu pena uangnya sodo. Aduh do.
Nan spesial malyong sambal, aduh, juga nak kok. Namun kita senuzon, mudah-mudahan kemaksiatan anak pondok kau insya-Allah bisalah diadu pembimbingnya, maka mereka insya-Allah menjadi anak-anak yang lebih condong untuk taat kepada Allah. Dengarkan, cerita sebab-sebab. Dengarkan. Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah. 7 kelompok orang yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 macam manusia spesial yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Salah satu 7 macam itu adalah sabun anak muda. Kalian yang sedang belajar di pondok beruntung. Sabun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di mana nan condok Ustaz? Anak di pondok dutio. Pagi-pagi sampai siang belajar. Solat jamaah ndak tinggal. Tiap harinya ke masjid. Kawannya sehari-hari Al-Quran. Yang dipelajari ilmu agama. Mereka sedang tumbuh dalam ketaatan. Nanti kalian akan mendapatkan delegasi naungan Allah pada hari kiamat. Ndak Ustaz bom sebudak Nabi nak mendapat naungan nak. Kalian yang sedang tumbuh belajar di pondok dalam mentaati Allah. Beruntung masuk pesantren kau nak bedek kalian. Beruntung. Jangan melawan sekolah lain lah. Senang ndak mondok je buntung ni pondok lah. Ndak pondok kadang ndak payah sama saji dah. Aku je takut lah masuk anak pesantren ngali Bapak Ibu. Payah Ustaz mahal, biarlah mahal. Bodang ke keuntungan masuk anak pesantren ngah. Tumbuh dalam ketaatan. Bilanya kalian taso lah mak masuk pesantren, lah tomik pesantren. Kuliah kalian kawin ke Pokan, kuliah kalian ke Jawa, ke UGM, ke Sunan Kalijaga, IPB, ITB. Mana awak tinggal anak pondok? Anak pondok pantang ngekos. Sebab awak lah ponik dulu asrama. Ndak masuk kos dulu le. Kos asrama sama je dunia. So boleh je dunia. Berlimpik-limpik je lolok melong sambal je kojo dalam tu. Sama je nya. Tu bapa jauh. Tomik pondok ndak masuk kos le. Dayan anak Islamic Center. Tomik pondok. Mana tinggal kuliah di Pokan? Di Cailah asapa? Musola, di Cai Masjid. Kosan awak berbekal ilmu, dibina dulu di pondok, pandai imam, bisa khutbah, pandai baca doa, mantap suara, tinggal di masjid, tinggal di musola. Bayangkan dek kalian, bapa lomak tinggal di situ. Lomak sonang, di situlah lomak jadi anak pondok. Ketika anak SMA, anak SMK, mohon maaf, sekolah lain, kalau mereka kuliah Bapak Ibu, tetapnya akan minta biaya ke orang tua tawi. Dia apa? Tinggal di kos. Kalau anak pondok kau nak minta piti bono kuliah le, nyu tinggi masjid, tinggi musola, digaji dek masyarakat keliling situ. Apa le masjid paripurna di Pokan le? Bapaknya kalian gaji jadi imam paripurna. Banyak anak Islamic Center jadi masjid jadi imam masjid paripurna di Pokan no. Bapaknya kalian gaji jadi imam masjid paripurna. Paripurna banyak masjid Pokan no. Apa le so kalian le? Bisa ada kalian membuat Syekh Sudais macam irama Syekh Sudais, Syekh Suraim, contoh irama Al-Fasi, Al-Makli. Tinggal kalian masjid paripurna. Tak minta piti ke amak le. Dulu pondok abi piti wang tua di awak. Beli kitab, abi piti segala macam bela bayu SPP untuk makan. Setelahlah kuliah, rupanya awak lah tertolong de ilmu nan dapat di pondok. Jadi imam jadi garim, kemudiannya pandai ceramah. Sonang iduitnya besok bapak dan ibu tomik pesantren kau. Ndak kan dikopa aja awak eleh. Beda mak kopanya. Beda mak kopanya. Nyo kami kau kan mengopa kami tahu kau. Laba bini kami ngopa aja kami leh. Mengopa meminta upay kau balik ku mamak kau. Ndak membiar mak piti kami doh. Kami wamak doang kami sulak. Ndak kami ben kinyo kami bawa balik lu. Menyungkak je kau jole. Kosan dan tomik pesantren ke kuliah mak ndak akan sungkak aja awak ele. Nyolah dapat gaji di bodo wang kau kin kau main mak dapat ju piti serimi dua rimi. Ketubah jumaknya mak kau dapat. Lo alhamdulillah. Lomak lah pesantren kau le. Butang bayuk lah awak. Cecondo sebontaunya. Dah? Antum dari mana? Orang di mana?
Itu ndak ngeroti ka. Walah cemangik je kok. Anak so ndak ngeroti ke. Pokan di mana? Di Panam. Lain, dokek dah so partai dia. Berarti wong siko je pindah ke kemnya. Tu esok semangat. Kelas berapa antum? Kelas 7, kelas 1 baru. Masya-Allah. Semangat. Nanti masih paripurna Panam tu nanti. Walaupun tinggal di Panam, jangan tinggal di rumah. Tinggal di masjid nanti insya-Allah. Semangat. Insya-Allah. Terakhir Bapak dan Ibu, kaji kau harus sampai. Kalau tidak sampai besok diundang lemu sekali sih kau payah besok kan? Terakhir, apa yang pertama tadi hijrahnya dari ilmu kepada dari jahli, minal jahli ilal dari kebodohan kepada ilmu. Yang kedua hijrahnya dia apa? Dari lupa, lalai, berzikir kepada berzikir. Minan nisyani ila dzikri. Yang ketiga, minal maksiati ila ta'ah. Dari maksiat kepada ta'at. InsyaAllah. Jangan membuat dosa je macam cewek anak pondok. Jilbab kalian, kehormatan kalian dijaga. Perempuan laki-laki, jaga. InsyaAllah. Mudah-mudahan sukses. Yang terakhir, minal israri ila taubati. Hijrah dari dosa kepada taubat. Dan maksiat tadi, spesifikasinya apa? Yang lebih kodangnya dosa. Mano kita nan berdosa anak pondok dosanya apa? Yang menghalangi keberkahan ilmu dapat di pondok tu apa anak dosa anak pondok tu ustaz? Dengar dek kalian? Yang membuat anak pondok tidak mendapatkan keberkahan ilmu karena kalian tidak memuliakan guru, tidak memuliakan orang tua. Duoko kalian ke orang tua kalian, melawan kalian ke guru sekolah. Kalian kicu orang tua kalian di rumah, kalian dutun guru kalian sekolah. Kalau condo tua awak di pondok, tidak akan berkah ilmu nan kita cai 6 tahun di siko. Maka taubat copek. Taubat. Kek guru jan melawan nak. Indak de ilmunya do awak harus patuh do. Karena menghormatinya maka ilmunya bermanfaat. Ndak de suko pelajaran ki inyo awak harus hormat do. Suko ndak suko hormat. Sebab pelajaran inyo tu akan berkah karena kita hormat kek guru. Dan sudut kau le jolek. Wang tak nak nampak tu ustaz tu. Wang tadi ngaji kan? Joleknya. Luin kopi aru. Jangan buat kopi aja itu. Jangan melawan ke guru walaupun guru kocok pada kalian. Ustaz dulu ada guru nang kocok pada ustaz, topo ustaz melawan no. Kalau ustaz pikun bisa dia ustaz menangkisnya kan, pina ustaz tangkis no. Dak lope je. Nyo barokah tu nang perlu awak. Dek topuk tu sayang guru ke awak. Kalau ada guru bongi ke awak tu tanda sayang no. Kalau locak we tanda sayang. Tanda orang tak sayang tu ke. Dengar kalian. Logika kau selalu kalian salah artikan no. Contoh. Ustaz bom kau mui ustaz kau. Tanda ustaz sayang kalau nyo salah, jangan macam tu nak, jangan macam tu tanda sayang no. Kalau lan tak sayangnya lope aja. Orang yang melepaskan kita tak lagi nya diingatkan awak ketika salah, itu bukan orang yang sayang. Orang yang sayang tu orang yang mengingatkan kita kalau awak salah, kalau awak lalai diingatkan awak, kalau salah langkah ditegurnya awak. Guru tu kenapa nya melocak awak? Dek sayang. Makanya jangan pernah kalian adu-adukan ke ayah kalian di rumah, ke mak kalian. Cukuplah orang tua awak leponik mencari duit. Jangan kita sampaikan kabar Riko ke inyo. Wak tanggung jalan di siko. Pasti ada kesalahan awak. Tak mungkin guru macam itu. Kalian sangko guru-guru awak kau kono kartu kunyong? Tak kono kartu kunyong guru awak kau sehat walafiat. Kenapa bisanya pakai kayu memukul anak-anak? Kenapa tak langsung tangannya melocak punggung anak-anak? Pasti ada kesalahan. Kok salah locak tu wajar. Salah laporan mungkin. Tapi kalau seorang guru menghukum anaknya, dipastikan guru itu insya Allah mengambil langkah jalan yang topik. Tak ada kono-kono kartu kuning, Bapak Ibu. Maka jangan salah-salah arti. Lu guru-guru melocak itu biasa. Codiok. Ambo pelajaran yang paling lama terkonang di Ambo, apa nak memberi topuk tahu itu tio. Sampai kini tak lupa dari pelajarannya dulu. Takut-takut kepala yang apa nama. Siapanya mak kira tu? Itu almarhum Buya Pak Hasan awak biandang. Itu nak ada nak kena topuknya dulu. Sampai badu kon yang kau di meja Dan kalau masuknya memang harus buang ayu dan daun kena di situ dan buang ayu mereka dong. Waktu masuk ndak bermental je dulu sekolah aku Bapak Ibu.
Jadi kalau nampak guru-guru apa dia kadang apa cakap gaya buang ayu dah lu. Nyobe ko gawat tu kalau salah-salah jawab. Tapi alhamdulillah mak, mak belajar dinyo, nyeleo pelajaran tu berbekas di siko. Ustaz pon aja kono jingkang di sekolah ko. Salah jingkang apa do rupanya? Tak jingkang ambo ya. Tapi alhamdulillah, tu konang pelajaran apa do tawi. Jingkangnya tu konang tawi ya rek. Alhamdulillah bapak dan ibu. Lah, apa kunci jaga? Jangan melawan kepada Adiuma, uang tua jangan kalian duton. Uang tua jangan sampai kalian ndak kalian muliakan. Jangan sampai kalian sepelekan. Ustaz Bambam tutui ceramah aiko. Mungkin vitamin niko bapak dan ibu yang bo sampaikan tadi tak begitu membekas. Tapi ambo yakin, adik-adik ambo, anak-anak awak di pondok ko, kalau kalian konang situ Ustaz Bambam ko, insyaAllah kalian sukses. Vitamin yang paling godang membuat semangat belajar ko apa? Kalau iko kalian pakai, pasti kalian semangat, pasti kalian sukses. Apa? Mungkin ceramah Ustaz tadi tak begitu berharga, tapi Ustaz Bambam sampaikan, kalau nak semangat kalian belajar di pondok, konang-konang wang tua awak di rumah tawi. Bayangkan wajahnya mencepiti di daik. Bayangkan wajahnya selalu di rumah menyosa mantuannya di awak. Awak di pondok di rumah kojo rumah selesai di amak. Bayangkan kedua orang tua cenaponyo payah mencipiti membiaya awak sekolah di siko. Itulah dan akan membuat awak semangat menuju ke suksesan keberhasilan. Konang susah-susah wang tua. Harapan ninyo cik ke awaknya, awak menjadi anak yang soleh. Mendoakan mereka setelah meninggal dua manusia yang tak boleh kita lupakan. Ada manusia bodoh yang tak boleh sepelekan di dunia korang. Yang bersusah payah mati-matian mancai biaya sekolah awak. Yang bersusah payah memelihara awak siang malam mendidik awak. Melahirkan awak ke dunia, mak. Mancai biaya untuk sekolah ayah. Kalian sangka ayah tu kau wololo. Nanti bayang de ayah tu ye anak den. Lupa ya awak ke bini nak beda kalian di awak kau. Tak terkonangnya ke ama awak dah dek bikin awak. Nanado di bonaknya apa? Onak den biaya sekolahnya. Tak terkonang kadang ele memboli nama awak bodak. Nak terkonang ele membolin jilbab tu ama awak le nyupiti ko nan terkonang ni nyupiti tu anak den sodo. Atu tenan kalian kicu-kicuan kalian lawan-lawan kadang. Ndak kalian tolong balik sesekalinya dah. Ndak kalian nomu menengok susahnya dah. Kalian tengok lo kojonyo kalian bantunya di masuk-masuk tuonyo kini. Ama awak lupa ke laki dek mikir awak. Apa kadang kin tu anak den suak. Apa kain yang kena cuci kena nonton? Apa piti yang kena apa piti yang perlu diinyo? Sampai lupanya mantuani ayu kopi awak tabai te dek pengonongannya onaknya. Ndak terkonang awak jadi ele. Iya nak mak? Pak kalian duto je den le. Iyo nyo. Hei dia. Ndak ada orang si sayang amak dua ayah ke awak di dunia ko. Okey. Sok bom-bom nak dua ayah le. Lah meninggal. Awak lah dikenal. Dulu katanya pun nak dapat umroh kalau kini ni duit bisa umroh. Apa guna dak kalian ni duit le? Tak guna duit kosan kalau nak ada orang tu nak ada loma duit ke le. Maka selagi hidup jangan disia-siakan. Apa di sekolah kalian 6 tahun. Belajar kalian sungguh-sungguh. Tujuan mulia kalian membahagiakan orang tua. Kalau sempatnya meninggal nanti sebelum kalian sukses. Tak sodek kalian. Tak nahu arti kebahagiaan dan wajah selama korang. Makanya muliakan mereka selagi hidup. Sebab tidak ada jaminan mereka akan tua bersama kita. Faham tu? Siapa yang paling sayang ke awak di dunia kau? Apa buktinya? Ulun wak lahir lah sayang amak ke awak ndak? Ulun wak lahir ke dunia lah sayang amak ke awak? Betul?
Ulun nampak wak ke dunia kali disikonya bau dia mawak ha. Tapi sayangnya minta ampun sayangnya. Seluruh yang dikondak di anak dalam rahim kau diturutinya. Istirahat inyo lah terganggu di awak. Siapa inyo? Inyo lah yang paling sayang. Belum lahir ke dunia, dia sudah jatuh cinta dengan kita. Jatuh cinta mak du ke awak. Ulun nak datang ke dunia lah melele cinta ke awak. Itu nan kalian main-mainkan. Itu nan kalian durhakai. Patutlah nak berkah nanti ilmu awak. Lah, jangan tahunya lah bapak dan ibu. Litak lah dan jolah ya. Nak tengah hari kau nak isah kau kawin ceramah kau. Cuma ni tak isah di kota harus jayai lain sok dan uson datang komen sekali lagi sok boleh ustaz pembina ceramah. Dulu ustaz Dika dia pun dan kotanya di masjid sok ndak ada amak dah. Amak sogal dan apa-apa kau nangi lawak kan. Nya ada nibo dan tengok amak-amak kau. Terbayang ketika ambo menyabit susah, terbayang dia ambo amak ustaz dia apa di rumah. Hei. Buntung awak nan ni duit wang tua tu. Kau ada kawan awak yang meninggal wang tuanya betul? Tanya lagi kawan kalian tu. Makanya serius. Balik dari siko nanti balik kampung sesekali, balik ke rumah. Makanya bagaimana mereka mulia sonang hati dengan awak. Rajin awak di rumah mengaji. Rajin awak ke masjid. Ada kojonya awak tolong. Kita doakan mereka. Mereka manusia yang tak pernah menurunkan tangannya. Kemana anaknya melangkah di bumi Allah ika? Orang tua selalu mengangkat tangan. Berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya kepada Allah. Makanya cintailah mereka, muliakan mereka. Guru-guru kita adalah ganti orang tua kita di sekolah ini. InsyaAllah, mari berhijrah. Terakhir, kita belajar di pondok ini seperti berlari. Sampai masanya kita akan sampai ke finish. Tinggalkan garis start, kejar finish. Memang tak mungkin juara 1 itu 5 orang di lokal Bapak Ibu. Tak mungkin juara 2, 10 di lokal dah. Tak mungkin juara 3, 7 di lokal. Lalu bagaimana? Pokoknya sampai ke finish, adik-adik ustaz, walaupun tak juara, walaupun kita bukan termasuk juara 1, 2, 3, tapi kesuksesan sampai di finish itulah yang perlu. Memang engkau juara 1 si Fulan, kalau masalah belajar engkau juara 1, tapi kalau untuk pidato dan juara. Engkau juara 2, tapi kalau pramuka dan jago organisasi. Engkau juara 3, tapi Quran hafal dan banyak. Artinya apa? Kita memang ditakdirkan Allah berbeda-beda. Maka bukan itu yang akan membuat kita indah. Tamat dari pondok, kita punya talenta. Talenta itulah yang akan membuat kita sukses di masa yang akan datang. Juara tak juara, tomek dari pondok, kita akan menjadi orang sukses. InsyaAllah. Tapi anak pondok, jangan sampai talenta yang wajib kalian tinggalkan. Pandai baca Quran, hebat mengaji, pandai baca doa, pandai jadi imam, apalagi azan le, khutbah ceramah, itulah yang menjadi pakaian ciri khas pondok. InsyaAllah tamat dari pondok, itulah yang akan menjadi bekal terhebat yang membuat kita menjadi orang sukses. Keberkahan itu akan melimpah ruah dan sampai masanya menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.